diunggah pada 1 April sampai dengan 24 April 2024. Nah, jadi Bapak Ibu di situ ada perbedaan waktu. Maksudnya di sini adalah ketika Bapak Ibu mengunggah di tanggal 25 April, apakah boleh? Boleh. Tetapi artinya itu hanya diikutkan lomba untuk di pusat. Jadi untuk yang di provinsi itu dibatasi sampai tanggal 24 April, karena insya Allah akan diumumkan pada Hari Pendidikan Nasional, yaitu di bulan Mei. Nah, sementara untuk yang di pusat itu adalah 19 Mei. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ke satu buah cerita, itu potret cerita itu bisa digunakan untuk 2 ke event, maka silakan mulai diunggah pada saat 22 April sampai dengan 24 April, maka bisa dilakukan untuk 2 kegiatan. Nah, kemudian bagaimana alur pendaftarannya? Membuka dulu alur pendaftarannya. Masih terlihatkah? Mantap, Bu. Masih, Bu. Nah, seperti ini Bapak Ibu lah. Yang penting potret cerita ini adalah sesuai dengan tema. Nah, sesuai dengan tema. Temanya nanti apa saja nanti akan sampaikan. Jadi ingatlah harus sesuai dengan tema. Karena antara peserta didik, kemudian antara guru atau pendidik dan tenaga kependidikan dengan orang tua peserta didik itu berbeda temanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini foto dan video tersebut diupload di Instagram, TikTok, dan atau YouTube. Nah, bagi peserta yang mengunggah di Instagram, akun Instagram peserta itu wajib mengikuti atau memfollow @kemdikbud.ri dan @kurikulum.merdeka. Jadi ini harus mengikuti, ini harus memfollow. Kemudian yang berikutnya lagi juga memfollow akun sesuai jenjang. Maaf, terlalu cepat. Akun sesuai jenjang. Jadi Bapak Ibu yang dari PAUD itu harus memfollow @paudpedia. Yang dari SD harus memfollow @ditpsd. Begitu seterusnya. Jadi yang di bagian bawah yang direktorat ini tidak perlu semuanya di follow sesuai dengan jenjang dan tingkat masing-masing. Nah, yang paling penting Bapak Ibu adalah ketika Bu Hanpian upload ini harus ada hashtagnya ini, Merdeka Belajar dan Festival Kurikulum Merdeka. Kemudian yang berikutnya, nah, Bu Hanpian itu harus mengisi 3 link pendaftaran. Yang pertama adalah link pendaftaran tingkat pusat, kemudian link pendaftaran tingkat provinsi, kemudian link pendaftaran kabupaten HSS. Nomor 1 dan 2 itu link pendaftarannya adalah untuk event atau lomba. Sementara untuk nomor 3, Bu Hanpian mengisi itu adalah digunakan untuk monitoring. Monitoring dari kabupaten, siapa saja yang sudah melakukan pendaftaran, guru, orang tua atau peserta didik, dan apakah sekolah Bapak Ibu sudah mendaftar atau tidak. Karena untuk di kabupaten kan diwajibkan mendaftar mengikuti kegiatan ini. Kemudian keterangan yang lebih jelasnya ada di Juknisnya. Di Juknis ini ada di surat edaran yang sudah disampaikan oleh dinas. Nah, kemudian kembali ke sini setelah ini kita akan berbincang, tanya jawab dan sebagainya. Kembali ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada tema. Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik. Untuk peserta didik itu ada 5 tema. Kemudian untuk pendidik dan tenaga kependidikan ada 9 tema. Dan orang tua peserta didik ini ada 7 tema. Ini dilihat baik-baik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, akun Instagram bersifat publik atau tidak privat, Bapak Ibu. Dan temuan sampai hari ini sudah ada beberapa orang memang yang melakukan pendaftaran di link yang ada itu
hanya saja banyak yang masih salah dalam mengirimkan link Instagram-nya. Jadi nanti akan saya jelaskan cara mengirim link Instagram-nya juga sekalian. Karena kebanyakan yang dikirim adalah link profil orangnya, bukan link dari postingan potretnya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu lah, karena sudah kami cek beberapa yang mengumpul seperti itu. Nah, link pendaftaran pusat, link pendaftaran untuk BPMP ini sudah ulun sematkan di SSID dari Festival Kurikulum Merdeka. Jadi ini Bapak Ibu yang ada di surat edaran itu bisa diklik, nanti akan tampilannya seperti ini. Di sini ada alur pendaftarannya, ada juknisnya, ada yang ini link pendaftaran nasional, ini link pendaftaran provinsi, dan ini untuk link pendaftaran kabupaten. Demikian dulu untuk pengantarnya. Kita akan lanjutkan dengan diskusi, barangkali kembalikan kepada Ibu Tia. Iya, terima kasih Ibu Mernawati. Nah Bapak Ibu, kita lanjut diskusi. Mungkin kalau mau bertanya bisa raise hand. Nanti ulun panggil satu persatu. Apa yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Ini bertambah jadi 43 orang, Bu Merna. Ya, alhamdulillah. Iya, silahkan Bapak Ibu. Ibu Dian Novita kayaknya. Iya, Ibu Dian, silahkan Ibu Dian. Kepencet kasih Dinio. Wainah, Bu Ai. Sunyi. Ibu Dian Novita. Iya. Ibu Dian. Lain Ibu Dian bini Pak Denny loh. Lain. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas sekalinya. Sudah jelas. Ada Inggi. Silakan Ibu Siti Munawarah. Terima kasih banyak. Suara ulun kejelasan lah Ibu, terjelas. Inggi jelas. Inggi. Mohon maaf ulun nih ditutup kameranya. Enggak apa-apa, Bu. Kamera ulun tutup karena ulun biasanya kan pakai cadar Ibu, jadi ulun ini kada pakai cadar, jadi ulun kada buka videonya. Apa-apa Bu Muna. Selamat malam Ibu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Ulun nih sebenarnya baru tahu dari tadi rapat dari Bapak Kepala tadi adanya festival ini. Kaget juga batas akhirnya itu tanggal 24. Tanggal 24 festival Merdeka Belajar ini. Yang pertama yang tanyakan kan ada 3 tema ya Ibu untuk peserta didik, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan sama orang tua. Yang ulun tanyakan yang pertama tentang pendidik. Pendidik itu kan kalau di kita kan misalnya kelas 9 itu bukan kurikulum merdeka, apakah ikut atau cuman kelas 7 8 aja yang diikutkan. Tuh. Yang kemudian untuk orang tua, mungkin adakah contohnya misalnya orang tua yang contoh ceritanya misalnya orang tua kayak apa? Iya. Contoh kontennya kayak itu pula. Contoh kontennya orang tua. Tinggi. Nah, kemudian misalnya kayak ulun misalnya ngangkat Kombal, kebetulan kan ulun di sekolahan tuh sebagai penyelenggara dan narasumber Kombal, mungkin ulun coba angkat itu misalnya gitu. Apakah ada contoh-contohnya, mungkin contoh yang nyata kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya. Kemudian tadi yang Ibu minta tadi kan ada follow gitu ya Bu lah untuk Instagram.
untuk di follow-follow, apakah nanti link-linknya apa bisa di-share Ibu nanti di mana, di grup mana gitu. Nah, untuk follow-follow yang mana yang perlu kita follow, misalnya untuk ulun kan tingkat SMP misalnya, yang mana yang di-follow, terus kemudian hashtag-hashtagnya itu Bu, di saat kita kemudian itu. Kemudian untuk deskripsinya katanya kalau misalnya kita kirim video harus sama, misalnya video di TikTok, video di YouTube, video di Instagram harus sama yang dikirim. Kemudian deskripsinya itu apakah dibatasi katanya misalnya atau kalimatnya, misalnya 100 kata misalnya gitu dibatasi atau kada, atau cuman yang penting-pentingnya aja kayak gitu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Bu, ingatlah Pian. Banyak kali pertanyaannya nih, rombongan Ibu Muna nih. Yang pertama tadi, apakah kelas 7, 8 saja? Kelas 9 belum kurmar? Boleh aja semuanya tuh. Asal misalnya kalau kelas 9 belum kurmar tapi sudah ada misalnya untuk penguatan karakter misalnya, atau project P5-nya ada di situ misalnya nyompat, boleh tuh. Kan bagian dari kurikulum merdeka, jadi kan ada masalah. Kemudian yang berikutnya lagi, sebenarnya semua yang di follow-follow itu tadi lah, di follow-follow tuh ada di Juknisnya. Mungkin kan kita share ulang kalau boleh, supaya di-share ulang di sini ya Kak. Di-share di apa nih kayaknya? Di obrolan kah? Di obrolan kah? Host kayaknya men-share lah. Bapak Untuk contoh-contohnya, Bu Hanpian ulun share dulu. Nah, sebenarnya contoh yang orang tua itu gambarnya tuh karena inilah setiap tahun itu kan temanya tuh beda pas untuk potret cerita tuh beda. Jadi ulun hanya kalau memperlihatkan Pian itu adalah contoh tahun sebelumnya, tapi temanya memang beda dengan tahun yang ini gitu. Ulun share screen dulu. Nah, tapi ulun ini kalau fotonya minta tolong Pak Sarah kah membukakan yang festival kurikulum merdeka, tapi ambilkan yang di Google kah? Google nggih, pian kawala share screen. Ulun ini masalahnya memakai WiFi di anunya terus. Ini pian di Banjar kah? Posisi jadi ulun di Aston lagi acara anak pembukaan malam ini. Multi. Luar biasa. Multitasking. Boleh. Ini di Google kelihatan lah Bu. Nah, ini habis itu artinya yang lain kan bisa jual lah, artinya membuka karena ini untuk umum. Ini kelihatan lah. Kelihatan. Pian klik Pak Festival Kurikulum Merdeka. Jadi yang lain bisa melihat juga Bapak Ibu lah contoh-contoh video ataupun potret yang sudah ada yang tahun lalu. Nah, ini kemudian buka gambar festival. Kah? Kelihatan festival lain, jangan gambar. Yang al tadi Pak. Yang mana? Yang di all tadi. Yang webnya. Nah, yaitu buka yang festival kurikulum. Nggih. Ampun ulun kada kawa ini dikuncinya oleh wifi hotel. Nah, di pameran virtual yang di atas tuh Pak. Ini ya. Kanan ya, itu ada, bukakan dulu yang belajar membuat yang di tengah yang bersama alam tuh nah. Inilah. Ya, nggih. Turun ke bawah. Bukakan ampun Pak Mudasir tuh Pak. Mudasir. Nah, celeti Bapak Ibu. Udah hendak menjelaskan pada Pian. Nah, fotonya tuh coba Pian lihat fotonya tuh sederhana aja. Jadi istilahnya kan apa sih kayak itu bergambar kayak itu kan bahasanya. Kalau masuk ini adalah foto yang masuk di nasional tahun lalu. Nah, tapi Bapak Ibu jangan lupa di bawahnya ada deskripsinya. Ulunnya pertamanya melihat gambarnya kayak itu aja lah bahasanya, fotonya nih bahasanya. Nah, tetapi kalau pian membaca deskripsi di bawahnya, maka bujur kayak itu bahasanya.
Oh, bujur. Jadi itu adalah pembelajaran Inya mau belajar tentang gardu induk listrik, kan ada di higanya tuh gardu induk ya kalau. Iya. Ada tiang listrik lah. Nah, ada tiang listrik, ada gardu induknya. Iya. Nah, habis itu di bawahnya itu kan kenapa kada beparak, kan kita bahasanya kayak itu. Tapi kan kada boleh beparak. Jadi dijelaskannya di situ bahwa Inya siswa itu belajar tentang listrik, tentang ini, bahwa kada boleh mendekati itu, kan artinya ini belajar langsung nih. Nah, ini kontekstual. Nah, itu makanya caption-nya itu penting. Iya, iya. Caption-nya tuh penting. Coba Bapak minta tolong geser ke bawah, Pak. Nah, caption kalian karakternya tadi pas benar. Ya, nah inilah caption-nya ini pian tulis di Instagram. Ini ditulis di Instagram caption-nya. Karakternya tuh 1100 ada di Juknis. Karena pian cek 1100 maksimal. Kata-katanya. Bu. Inggih, kata-katanya tuh 1100 maksimal karakternya. 1100 kata. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang di bawahnya ini yang luar biasa itu, nah, yang mendukung foto itu. Jadi sebenarnya foto pian yang biasa di kelas itu kan, coba kalau pian cek masing-masing lah fotonya di pameran virtual itu, pian cek masing-masing. Ada yang siswa itu hanya duduk di mukanya itu buku bahambur, rasanya bahambur bukunya tuh. Tapi ini membaca. Nah, caption-nya itu dia numerasi apa literasi jarnya. Biasa aja. Nah, kayak ini kayak pun Bapak nih. Ini kawan ulun nih, PP nih orang Malabar. Di Barito Kuala ya, kelapa orang Barito Kuala. Gambarnya kayak itu nah. Artinya kada perlu di setting yang harat-harat gitu. Iya, iya. Nah, gambarnya kayak itu Bapak Ibu lah. Karena tapi di bawahnya apa nih yang dilakukan gitu. Jadi ulun yakin buhan pian itu kan, apalagi wahini zaman wahini banyak yang ketujuh berfoto dan lain sebagainya ya kalau. Jadi insya Allah ada aja foto-fotonya itu kayak itu nah. Kalau misalnya pian nggak rasa ngalih mau olah kata-katanya tuh bisa aja pakai AI misalnya, chat GPT, ulahkan ini misalnya tentang ini, tapi pian modifikasi kata-katanya kalau memang ada kesulitan dalam hal membuat kata-kata. Nah, seperti itu Bapak Ibu lah. Tapi jangan langsung yang dari chat GPT itu pian copy. Modifikasi. Nah, itu. Nah, gambarnya tuh kan harus muluk-muluk. Itu. Iya. Bahkan kayaknya pula semakin sederhana tuh semakin kayak istimewa. Artinya udah serbujur-bujur itu kada diulah-ulah fotonya tuh, nah kada di natural. Kada di setting itu. Ya, kembalikan ke Ibu Muna. Gambarnya tadi satu aja Kak Bo. Gambar tuh, misalnya kalau gambar satu aja, kalau misalnya video Bang durasinya berapa? Misalnya berapa? Adakah berapa? Durasinya 90 detik, Bu Ay. 90 detik. Kalau foto itu satu aja. Nah, Bapak Ibu lah, kalau kita kan di Instagram itu satu postingan itu kan kalau 10 tuh foto. Ya kalau tapi kada boleh kita mengirim 10, harus satu foto, satu caption, satu deskripsi. Tapi bolehlah kita mengirim lebih dari satu, boleh. Maksudnya tuh kita boleh mengirim 3 foto dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda, tapi beda-beda beda-beda tema itu kah? Bisa temanya sama, tapi kan beda foto. Tapi kada dalam satu postingan. Kada karusel kah jero orang yang berganti itu foto yang berbuting itu kan karusel tuh, kada karusel. Jadi satu foto beri caption sudah posting. Karena hendak mau posting yang kedua hendak pulang fotonya beri deskripsinya posting pulang itu. Karena masing-masing linknya diambil. Iya. Kayak apa Bu Muna? Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di chat tadi Bu lah. Inggih, dapat apa tadi pertanyaannya? Oh, bolehkah pakai akun Instagram sekolah kada pakai akun pribadi? Oke. Sebaiknya akun pribadi Bu Ay. Karena
Kalau akun Instagram sekolah itu atas nama siapa? Iya. Jadi atas nama siapa? Kalau misalnya kan di dalam sekolah itu misalnya ada 10 orang guru misalnya. Bolehlah ke 10-nya mengirim. Boleh. Masing-masing guru misalnya ada fotonya, silahkan dikirim. Kemudian kalau ingin memakai Instagram sekolah beritaan. Tercampur-campur bahasa anunya tuh. Satu madhabulah akun Instagram tuh ya kalau. Jadi, Iya. jadi sebaiknya akun pribadi. Sampai dengan orang tua pun akun pribadi. Yang peserta didik kan yang boleh mengirim yang SMP itu yang di atas 13 tahun ke atas itu kan begitu itu akun Instagram. Yang orang tua itu sebagai bayangan ada misalnya anaknya membaca, orang tua di higanya misalnya duduk mendampingi itu salah satu pendampingan orang tua itu. Contohnya kadada karena memang tema untuk orang tua hanya ada ini. Iya, kayak apa Bu? Ibu Sri? Apa? Bu Sri Erma. Sri Erma. Adakah lagi Bapak Ibu? Bu, ulun satu mat. Enggak. Kalau untuk video, Bu, apakah video asli? Misalnya kita kumpulkan nih video asli ataukah video yang ada dari beberapa video yang kita gabungkan, misalnya diulah di CapCut atau di KineMaster, apakah bisa kayak gitu, Bu? Kayak itu. Boleh. Boleh dari beberapa video digabung. Tapi waktunya 90 detik. Artinya menyambung lah antara yang satu dengan yang video yang selanjutnya kayak itu. Itu boleh ada contoh videonya ada juga di yang tadi yang festival kurikulum Merdeka tadi ada contohnya. Terima kasih, Bu. 90 detik. Jadi semenit 30 detik. Lawan Bapak Ibu lah kalau mau olah video tuh usahakan potret. Jangan landscape. Tapi boleh lah mengirim sudah ada misalnya tapi landscape ya kada apa-apa. Dibolehkan ya aja, cuma sebaiknya potret supaya ketika di-upload di Instagram itu bagus kada terpotong. Tampilannya. Kemudian untuk foto itu ukurannya 1:1 kasnya. Nah itu sudah dikirim Ibu Julpah untuk melihat contohnya. Yang link SID-nya kalau Bu link SID-nya yang untuk Juknis dan lain sebagainya tuh. Oke, ulun coba. Oke. Ya, kayak Ibu Tia ada lagi? Ya, ada lagi kah Bapak Ibu yang hendak bertakun? Ada tuh di grup. Di chat kah? Satu akun IG bisa 2 video lah, Bu. Ikut lombakan. Boleh 3 video boleh. Boleh 3 video, bolehlah 1, 2, 3 boleh dalam satu akun. Tapi tadi ingat kan mempostingnya satu-satu. Iya. Lawan deskripsinya lah Bapak Ibu, ulun melihat sudah ada beberapa orang yang mengumpul ada deskripsinya. Iya. Bolehkah bercampur bahasa Banjarjar, Bu? Bahasa daerah? Kalau bahasa Banjar tuh kalau ada teksnya untuk menerjemahkan. Karena yang dari nasional tuh yang menilai adalah juri nasional. Iya, Bu. Karena kada paham. Jadi diberi kecuali teks. Mungkin istilah tertentu aja kalau hendak menunjukkan sebuah kekhasan tuh di tanda kurungi apa kayak itu pengertiannya kalau belah ada yang kalimat kayak itu kira-kira tuh lah. Iya. Iya. Ibu Siti Jamilah, silahkan. Terima kasih Bu Utia. Selamat malam juga Bu Mirna.
Hendak bertakun, ulun ada membaca di Juknis, katanya guru penggerak wajib membuat 2 Kak, Maksudnya 2 itu 2 tema atau 2 pos aja dengan tema yang sama, kada masalah? Guru penggerak wajib dari kabupaten ya, diwajibkan. Iya. Nggih. Maksudnya 2 tema? Wajib membuat 2 jar ulun membaca Bu Ai. Oh, inggih 2. Boleh dengan tema yang sama, boleh dengan tema yang berbeda. Oh, tapi kategorinya kita kategori tenaga pendidik kalau Bu. Iya, kategori pendidik dan tenaga kependidikan. Oh, inggih. Berarti untuk yang kayak untuk peserta didik untuk SMP. Kalau orang Inggih. tua siswa itu kayaknya belum kawa. Kalau untuk ini selain guru penggerak kawa juga Bu Maulah. Misalnya kan kayak di sekolah kami kelas 4 itu kan ada selain ulun juga. Tapi menerapkan kurikulum merdeka juga kelas 1 ya juga 2 guru menerapkan kurikulum merdeka juga. Mereka wajib juga atau cuman guru penggerak yang wajib? Yang wajib sekolah wajib. Jadi misalnya di sekolah itu ada guru penggerak, tetap wajib bahasanya tuh. Kemudian guru penggerak sendiri sebagai personalnya wajib. Jadi misalnya ulun sudah membuat 2, kawan-kawan udah gugur kewajiban gitu ke sekolah kami. Bahasanya gugur kewajiban. Bahasanya nih gugur kewajiban. Kifayah aja. Oke, paham. Makasih banyak Bu Merna. Oh, ada tadi yang bertanya apa? Belum jawab langsung Jin Bu, tialah. Yang Pak Arifin Ilham nih video tadi tapi dari foto kada boleh Pak. Foto yang diolah jadi video itu kada boleh. Jadi harus video. Kalau foto ya foto itu. Kemudian yang berikutnya untuk guru yang mengikuti secara personal itu lomba di pusat atau di HSS? Lomba di pusat dan provinsi. HSS kan ada dilombakan tuh. HSS tuh hanya untuk memonitoring mana-mana sekolah yang mengumpul, mana-mana guru penggerak yang mengumpul, biasanya kayak itu lah. Secara tidak langsungnya kayak itu. Jadi memang ini secara personal lah Bapak Ibu, mulai ini nih apa ya lombanya nih lomba personal. Lomba perorangan, kada lomba sekolah, kada sekolahnya kayak itu nah. Iya, per individu. Tapi masalah gugur kewajiban tadi itu kayak fardu kifayah. Tapi Bu, misalnya nih lah ulun pulang menyambung. Ulun kan sebagai orang tua murid misalnya nih. Anak ulun SD. Kemudian ulun sebagai pendidik misalnya. Kawa lah umpat keduanya tuh. Kawa. Jadi beda tema lakonnya leh. Temanya beda. Iya, tapi ketika mengisi link ketika sebagai orang tua mengisi link, maka yang pian isi NPSN-nya adalah NPSN sekolah anak pian. Oh, nah catatan tuh Bapak Ibu, karena di sini kira-kira banyak nih orang tua murid juga nyata. Jadi NPSN-nya kan nanti itu adalah NPSN anak karena kan sebagai orang tua peserta didik. Gitu. Iya. Jadi karena pada saat pian sebagai pendidiknya mengisi linknya adalah NPSN sekolah. Iya. Berarti di HSS cuma gasan ngumpul aja lah. Iya link HSS. Cuma gasan ngumpul, gasan monitoring sebenarnya alasannya tuh. Kecuali karena ada pertimbangan dari kepala dinas atau apalah, dilombakan aja jar, diberi hadiah yang mana itu. Door prize jar pulang. Biasanya kayak itu loh. Bisa jadi lah, pokoknya sementara ini link itu adalah untuk memonitoring sekolah mana yang sudah mengumpul dan mana yang belum. Iya. Yang sekolah sehat tuh beda lagi Kak Bu? Beda lagi tuh. Sekolah sehat itu yang senam sekolah sehat. Senam sekolah sehat lawan apa tuh ya? 3 siswa rasanya.
Itu wajib untuk sekolah yang sekolah sehat loh, Sekolah khususan sekolah sehat kayaknya sekolah lah. sehat yang sekolah Nggih, sehat. Wajib sudah sekolah sehat berarti sekolah yang bukan sekolah sehat bukan boleh ya? ditunjuk. Yang sekolah kades yang sekolah kades sehat. Maksudnya Yang kada ditunjuk daerah itulah. yang Boleh sekolah aja. yang kades sekolah sehat boleh 4, cuma yang sekolah sehat itu wajib. Wajib. Itu ada juknisnya juga tadi yang Sekolah kades sehat. Sekolah kades sehat. Ada kayak itu. Iya, ada lagi kah Bapak Ibu? Masih ada waktu kalau lah ini Pak Bapak host. Ada masih sekitar 16 menit. Inggih, ada di sini ti bisa semuaan kalau lah mengumpulin Instagram tuh. Nah, ya yang tadi. Pian bahas tadi ada itu tadi. Link postingan ya kalau lah. Inggih ulun ulun share dulu, ulun share screen lah. Ada ulun nih mau ambil ampun orang, mohon izin. Ini direkam kah? Direkam kayaknya. Ulun share screen dulu nah.